Kita pengen anak kita cerdas, kita lesin mereka coding, musik, bahasa Inggris, kita belikan mainan edukasi paling mahal. Tapi pernah nggak terpikir kalau penghalang terbesar kecerdasan mereka justru ada di dinding rumah sendiri? Saya sering banget nih masuk ke rumah klien yang mewahnya tuh luar biasa. Lantainya marmer licin, vas bunganya kristal, di meja kopi, sofanya tuh putih bersih. Indah banget. Tapi buat anak umur 5 tahun, itu bukan rumah. Itu adalah ladang ranjau. Dikit-dikit denger teriakan, "Dek, jangan lari, nanti pecah. Dek, jangan coret-coret tembok. Dek, jangan main di situ, nanti kotor." Tanpa sadar, kita mendesain rumah sebagai museum ya, bukan sebagai laboratorium tumbuh kembang anak. Dan dampaknya apa? Anak tumbuh jadi pasif, takut salah karena tadi ya sering dilarang, dan insecure. Di video kali ini saya mau bahas konsep The Third Teacher, bagaimana menjadikan rumah sebagai guru yang melatih otak anak 24 jam sehari. Dalam dunia pendidikan anak ada konsep dari Maria Montessori, mungkin Bapak Ibu juga sering dengar, yang disebut dengan the prepared environment ya. Intinya simple, lingkungan tuh harus siap untuk memfasilitasi kemandirian anak, bukan menghambatnya. Ada juga nih filosofi dari Reggio Emilia yang bilang guru pertama adalah orang tua, guru kedua adalah guru di sekolah, dan guru ketiga adalah lingkungan di rumah. Kenapa guru ketiga ini juga penting? Karena anak menghabiskan 80% waktunya tuh di rumah, apalagi yang belum sekolah. Kalau rumahnya didesain anti anak, semua barang tinggi harganya, tadi takut pecah belah, otak anak tuh akan terus berada dalam mode survival, takut dimarahin, bukan mode exploration atau belajar. Arsitektur rumah yang baik itu harusnya bisa menstimulasi sensori, motorik, dan kreativitas tanpa perlu kita suruh. Nah, coba nih Bapak Ibu cek rumah Bapak Ibu sekarang, ada nggak 3 kesalahan fatal ini yang bikin rumah menjadi ladang ranjau buat anak-anak? Kesalahan yang pertama adalah rumah raksasa. Saklar lampunya tuh terlalu tinggi, gagang pintunya juga susah buat dijangkau, wastafel cuci tangannya juga ketinggian banget. Jadi anak ngerasa kecil dan nggak bisa buat menjangkau itu semua, akhirnya nggak berdaya. Akibatnya apa? Tiap mau ngapa-ngapain harus teriak, "Mak, minta tolong ambilin." Nah, lama-kelamaan kemandirian anak tuh jadi mati. Bukan salah anaknya yang manja, tapi emang didesain nggak inklusif. Nah, kesalahan yang kedua itu adalah penjara steril. Rumah yang terlalu rapi, terlalu putih, nggak boleh ada debu atau noda sedikit pun. Padahal kreativitas tuh butuh mess atau kekacauan ya. Jadi anak tuh butuh tekstur, butuh tanah, butuh cat juga. Kalau rumah terlalu steril, anak kehilangan sensory play yang krusial buat perkembangan otak kanannya. Makanya kita dulu sering denger ya, berani kotor itu baik. Nah, itu emang ada benernya juga. Nah, yang ketiga, kesalahannya adalah ruang bermain di gudang. Banyak nih yang bikin ruang bermain anak terpisah jauh dan tertutup, bahkan berantakan banget. Anak itu kan makhluk sosial ya, mereka nggak suka main sendirian di ruangan yang tertutup. Sementara orang tuanya ada di ruang tamu. Akhirnya playroomnya jadi kosong. Mainannya dibawa lagi ke ruang tamu tadi, dan rumahnya jadi berantakan lagi. Nah, terus solusinya gimana, Mas? Oke, kita nggak perlu bongkar rumahnya nih yang pertama, cukup lakukan intervensi arsitektur sederhana ini. Nah, solusi yang pertama kita bisa dengan scale down. Nggak perlu renovasi total, cukup tambahkan misalnya seperti di wastafel tadi ya, dingklik pijakan kaki yang aman di setiap wastafel, pasang gantungan baju ya setinggi anak di dekat pintu masuk. Biarkan mereka bisa ambil minum sendiri, cuci tangan sendiri, gosok gigi sendiri, dan taruh sepatu sendiri. Jadi rasa saya bisa itu bisa masuk nih ke otak anak-anak. Karena ini mahal banget harganya buat masa depan mereka. Solusi yang kedua kita bisa dengan siapkan creative wall. Korbankan salah satu dinding, cat pakai cat yang bisa dihapus ya, atau cat papan tulis. Bilang ke anak kita nih,
Nah, dinding lain nggak boleh, tapi yang dinding ini boleh ya buat dicoret-coret dan digambar sepuasnya. Ini bisa mengajarkan anak aturan sekaligus kebebasan. Jadi kita dapat win-win solution juga nih. Nah, solusi yang ketiga, lawan dengan nature deficit disorder. Nah, anak zaman sekarang tuh kurang banget ya kalau kita lihat buat kena matahari, buat kena tanah. Nah, jadi kita bisa pastikan nih di dalam rumah ada bukan jendela yang lebar. Kalau bisa, bikin area transisi. Misal dengan teras atau tanaman kering, di mana anak bisa main air, atau main pasir, atau nginjek rumput yang nggak bikin ibunya stres. Nah, cahaya matahari alami itu adalah makanan buat otak. Jangan biarkan anak seharian di bawah lampu neon aja. Mungkin ada yang bilang, ah mas ribet banget, nanti juga anaknya gede sendiri. Betul sih, tapi ingat masa emas anak atau golden age itu cuman sebentar. Rumah yang kita bangun hari ini akan membentuk kenangan masa kecil anak kita tuh selamanya. Saya sebagai kontraktor, tugas saya bukan cuma nyusun batu bata nih. Tugas saya adalah membantu Bapak Ibu membangun wadah manusia. Dan manusia yang paling penting di rumah itu ya anak-anak kita, penerus kita juga. Jadi coba nih kita lihat sekeliling rumah Bapak Ibu sekalian. Apakah rumah Anda bilang jangan atau rumah Anda bilang ayo coba. Nah, buat Bapak Ibu yang merasa dapat banyak manfaat dari menonton video ini, boleh nih di-share juga ke teman-temannya agar mendapatkan manfaat juga. Dan boleh juga di-subscribe agar nggak ketinggalan video-video menarik dan edukatif lainnya seputar rumah dan psikologis tentang rumah. Saya Heri Saputra dari RHI Build. Mari bangun rumah yang membesarkan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.